sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku hanya dekat Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama-Nya, mau lebih dekat dengan Dia. Haleluya. Sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu berada dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Tuhanku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, hadiratmu Tuhan Yesus. Inilah jemaatmu Tuhan Yesus. Hadirlah. Oh haleluya Yesus. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarkan roh kami tetap semangat, tetap berkobar. Haleluya. Oh. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu ada dalam sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Sungguh indah, indah bersamamu selamanya. Sungguh indah, indah bersamamu selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu dan setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan berkat yang indah-Mu. Dan kami dapat setiap umat-Mu berkat-Mu yang ada. Oh Tuhan, berikan roh-Mu yang terus nyala-nyala di kami, supaya kami dapat menikmati bait-Mu Tuhan, bait-Mu yang sungguh. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kepada saudara-saudara kami yang belum bisa hadir Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan daripada Engkau ya Bapa, supaya mereka boleh Tuhan berjumpa sama-sama Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati kepada kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Ku mau bersorak tinggikan namamu.
dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau memberi kami kesehatan Tuhan Yesus. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami ada tempat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena Engkau yang memegang tangan kami. Kalau kami yang memegang tangan Engkau Tuhan, mungkin kami di saat kami jatuh, di saat kami duka, kami akan melepaskan tangan Engkau. Tapi kami percaya tangan kami Tuhan Yesus yang memegang. Apapun yang terjadi, badai apapun yang menimpa kami tidak akan dilepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Hanya Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
memandang wajah-Mu Tuhan. Dan kami berseru, Engkaulah Tuhan kami yang luar biasa. Oh, haleluya. Haleluya. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku, Kaulah harapan Dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sekarang kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu, maupun setiap telinga yang mendengar, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini, maupun mereka yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Terima kasih Tuhan, biar kami semua mendapat berkat yang sama, mengalami lawatan Tuhan yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan yang ada dalam gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Terima kasih kepada Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena pandemi mungkin 2 tahun lebih ya kita bertemu. Kali puji Tuhan masih bisa bertemu. Amin. Ya, banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman dan sahabat yang telah mendahului kita karena baik. Pagi ini firman Tuhan sudah siap ya? Ya. Merayakan Natal, ya, merayakan Natal. Bapak dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di bulan terakhir atau di penghujung tahun 2021. Begitu cepat, ya, begitu cepat waktu berjalan. Tahu kita sudah memasuki bulan Desember dan ini sudah masuk minggu kedua. Tanggal 12 berarti 13 hari lagi umat Tuhan, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Natal. Merayakan Natal. Kita akan buka bersama-sama dulu Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Natal merupakan penggenapan
janji Tuhan kepada umat manusia. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, saudara, mereka memang diusir dari Taman Eden. Mereka memang diusir dari hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kudus itu tidak bisa lagi bersekutu dengan dosa. Sehingga manusia diusir dari Taman Eden, diusir dari hadirat. Karena manusia yang berdosa atau Tuhan yang Maha Kudus, dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Namun sebelum Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, Tuhan memberi kepada mereka janji. Dan janji ini disebut dengan proto-evangelium, atau kabar baik yang pertama, Injil yang pertama kepada manusia. Yaitu berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan berkata kepada ular pada waktu itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan pundak. Jadi sebelum Tuhan mengusir manusia dari hadapannya atau dari Taman Eden, dia memberikan sebuah berita baik bahwa satu kelak nanti akan lahir dari keturunan perempuan ini seorang yang akan meremukkan kepalamu. Dan saudara, inilah Injil atau kabar baik yang pertama yang datang kepada manusia yang berdosa. Saudara dikasih Tuhan, janji ini akhirnya digenapi di dalam Natal, yaitu dengan lahirnya Yesus Kristus Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, lahir ke dalam dunia, merupakan penggenapan dari janji-janji Tuhan atau janji Tuhan di Taman Eden. Luar biasa saudara, sudah sekian ribu tahun yang lalu, akhirnya janji ini digenapi. Dan inilah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Apa yang Dia janjikan pasti digenapi. Amin. Akan dalam Mazmur 89:3-4, aku tidak berubah kasih setia. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah diubah. Ini Tuhan kita. Bahwa Tuhan apa yang Dia janjikan tidak pernah Dia ubah. Kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita, itu pasti terjadi. Kalau Tuhan berjanji akan melepaskan kita, itu pasti terjadi. Kalau Tuhan berjanji akan memulihkan kita, itu pasti terjadi. Kalau Tuhan berjanji memberkati kita, pasti terjadi. Sebab Tuhan kita Tuhan yang setia. Walaupun mungkin seolah-olah sepertinya Tuhan tidak menggenapi janji. Ribuan banyak yang menanti-nanti janji ini dalam perjanjian lama nabi-nabi. Dan terus dinubuatkan akan kelahiran Juru Selamat, termasuk Yesaya. Sudah dikasih Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan menggenapi janjinya dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan sebentar akan kita peringati dan kita rayakan bersama-sama. Nah, bagaimana kita merayakan Natal? Ini yang penting buat kita renung. Saudara, karena kadang-kadang sering terjadi dalam Natal atau perayaan-perayaan Natal jadi fokus yang salah. Karena itu pada pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu baik yang di dalam gereja maupun yang menyaksikan
atau yang mengikuti ibadah ini melalui live stream, bagaimana kita mesti merayakan? Yang pertama, saudara, kita harus fokus. Ya, kita fokus kepada Yesus Kristus, atau Tuhan Yesus Kristus harus menjadi fokus kita, bukan perayaan. Banyak orang yang fokus kepada perayaan. Kata firman Tuhan, kalau kamu merayakan bulan baru, ini memang konteksnya. Pada waktu itu Tuhan menegur bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya. Orang-orang pada umat Tuhan pada zaman Nabi Yesaya, mereka penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Hati mereka jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak bertobat. Karena itu mereka, atau Tuhan berfirman kepada mereka, kalau kamu merayakan bulan baru, mungkin kalau sekarang, kalau kamu merayakan Natal, Sabat, atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, kenapa banyak orang yang merayakan Natal tetapi dia kosong, tidak mendapatkan sesuatu, bahkan ada yang pulang menggerutu? Perayaan apa seperti ini? Kok begini modelnya? Oh, tidak teratur, tidak rapi. Karena fokusnya kepada perayaan. Padahal yang hari itu, kalau kita pakai istilah ulang tahun, yang berulang tahun adalah Yesus Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah Tuhan Yesus. Mungkin perayaannya musiknya kurang keren, musiknya kurang meriah, puji-pujiannya kurang meriah, atau mungkin juga penari-penarinya kurang mungkin. Banyak orang yang fokus kepada perayaan, bukan kepada Yesus Kristus yang sudah lahir untuk kita. Bukan kepada Yesus Kristus itu yang hari itu seharusnya menjadi sentral, menjadi fokus kita. Orang-orang Israel pada waktu itu, mereka memang bikin perayaan bulan baru, perayaan Sabat. Aku tidak menyukai perayaan. Karena kalau kita baca selanjutnya, aku muak melihat orang. Aku tidak suka dengan perayaan. Karena hatimu. Berarti saudara, ketika kita merayakan Natal, kita fokus kepada Yesus Kristus, bukan kepada bagaimana kita dipuaskan oleh perayaan itu, tetapi yang menjadi sentral kita adalah Tuhan Yesus dan bagaimana kita menyenangkan hati Yesus Kristus pada waktu kita merayakan Natal. Jadi fokus kita bukan kita dipuaskan dengan tari-tarian, bukan kita dipuaskan dengan puji-pujian, tetapi Yesus Kristus yang dipuaskan dengan pujian dan perayaan kita, karena Dia fokus kita. Sekali orang-orang banyak yang salah karena fokus bukan bagaimana Tuhan menikmati puji-pujian saya, bagaimana Tuhan menikmati perayaan kita. Berarti kalau kita merayakan Natal, bukan bagaimana kita bisa menikmati perayaan itu, tapi bagaimana Yesus Tuhan bisa menikmati perayaan kita. Berarti perayaan kita, karena ini orang-orang Israel dicela pada Tuhan, katanya jahat, berarti perayaan kita harus perayaan dengan hati yang tulus, hati yang bertobat. Karena itu Yohanes Pembaptis berseru padang bulan, siapkanlah jalan bagi Tuhan.
bekalan yang berlubang mesti dirawat. Artinya harus hati dan fokus kita. Bagaimana dalam perayaan Natal ini bukan saya yang disukai, tapi bagaimana dengan perayaan saya, bagaimana saya merayakan Natal Yesus Kristus disalib. Selanjutnya sudah dikasih bukan makanan dan konsumsi, ya. Bukan makanan dan konsumsi. Kadang-kadang yang menjadi fokus orang merayakan Natal konsumsi, tapi bukan jemaat di sini. Coba kita lihat dalam Lukas 10. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari saudara. Seharusnya menjadi fokus kita pada waktu Natal bukan konsumsi, tapi adalah persekutuan dengan Tuhan. Amin. Persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang saking khawatirnya panitia Natal sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Saya perhatikan hampir banyak panitia Natal tidak ikut ibadah Natal karena mereka sibuk mempersiapkan konsumsi, sibuk nanti supaya jangan jemaat kecewa, sibuk supaya nanti jangan jemaat tidak mendapatkan konsumsi, sampai mereka tidak ikut ibadah. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa pekerjaan Marta tidak penting. Apa yang dilakukan Marta tidak penting. Tapi Tuhan lebih senang kalau kita bersekutu dengan karena itu saya lebih tempat panitia harus ikut ibadah dulu. Jangan pikirkan, jangan konsentrasinya ke konsumsi. Sampai ada orang tidak ikut ibadah, sibuk. Saya bukan katakan konsumsi tidak penting, tapi jangan karena gara-gara konsumsi ngurusin konsumsi sampai kita tidak ikut. Sebab tujuan yang utama kita merayakan Natal, kita bersekutu dengan Dia yang sudah datang ke dalam dunia, menjadi juru selamat kita, sudah menyelamatkan kita, sudah menebus kita dari dosa-dosa kita, dan sudah memulihkan kita dan hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita yang tadinya tidak layak menjadi layak, kita yang tadinya seteru Tuhan sekarang menjadi sekutu Tuhan, kita yang tadinya budak sekarang budak dosa, hamba dosa, kita sekarang menjadi anak Bapa yang terkasih. Tuhan mau perayaan Natal itu umatnya bukan sibuk untuk perkara-perkara materi, perkara-perkara jasmani, tetapi memfokuskan diri
untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Dan juga jemaat, jangan fokus pada fungsi. Mungkin nanti kadang-kadang, waduh, ini sambal pentanya kok anyap, kurang garam banget. Bukan itu fokus kita. Mau dia anyap, mau kurang garam, mau kurang capek, mau kurang apa, yang penting hati saya saat ini penuh sukacita karena saya telah bersekutu dengan Tuhan. Saya sudah mendengar firman-Nya yang berbicara kepada saya. Hatiku penuh dengan hadirat. Hatiku penuh dengan hadirat Tuhan. Itu lebih penting daripada cuma sekedar sambal goreng kentang. Saudara, di merayakan fokus kita harus di Yesus, bersekutu dengan. Ada konsumsi atau tidak ada konsumsi, yang penting ada Yesus hadir melawat saya dan saya bisa bersekutu dengan Dia. Haleluya. Kemudian yang ketiga, bukan hadiah. Bukan hadiah. Saudara, memang ada gereja, ya, ada gereja. Saya tahu ada gereja. Jemaat dibiasakan tiap Natal, semua jemaat, entah per keluarga, entah per orang, diberi hadiah oleh gereja. Hadiah Natal, semua jemaat pulang membawa. Nah, sudah dikasih Tuhan. Bagaimana kalau tidak dapat hadiah? Kalau fokus kita kepada hadiah, maka kita akan sedih. Dalam perayaan Natal tidak ada sukacita. Jadi saudara, orang yang memfokuskan diri kepada Yesus Kristus bukan hadiah, maka dia akan menyadari bahwa Bapa di surga telah memberi hadiah yang teristimewa, yang terindah, tidak ada bandingnya, yaitu Yesus Kristus. Itulah hadiah Natal yang paling penting, paling berharga dalam hidup kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini hadiah. Jadi seharusnya bukan bagaimana saya mendapat hadiah, bukan hadiah yang menjadi fokus kita, bukan hadiah yang paling penting dalam hidup kita, tetapi yang paling penting kita bersyukur bahwa Tuhan atau Bapa di surga telah memberi anaknya sebagai hadiah kita yang paling istimewa. Seharusnya Natal bukan lagi bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Di Natal harus bagaimana saya bisa memberi untuk Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu memang saya pernah dengan malas. Kenapa biasa? Bukannya tidak boleh.
bagaimana kita mendapat? Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan dari Bapa. Tetapi bagaimana kita memberi? Seharusnya Natal itu kita memberi, bukan lagi kita ingin mendapat sesuatu, tapi memberi seperti orang. Jadi kita itu merayakan Natal berarti kita memberi, karena Bapa terlebih dahulu telah memberi kepada kita, itu memberi Yesus Kristus putranya yang hidup. Orang Majus datang. Kalau kita katakan bahwa Natal merupakan hari ulang tahun Tuhan Yesus, masa kita mendapatkan hadiah dari orang yang berulang tahun? Seharusnya kita yang memberi hadiah kepada yang ulang. Dan Natal hadiah ulang tahun berarti kita yang harus memberi, bukan kita yang harus menerima sesuatu. Seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, lambang kemuliaan, kemenangan, pujian dan penyembahan. Ini nubuatan untuk meminyaki Yesus pada waktu dia wafat. Berarti saudara, ketika kita merayakan Natal, kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi fokus kita, bukan diri kita, maka yang kita utamakan adalah bagaimana saya memberi kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa memberi emas, perak atau emas dan kemenyan, tetapi kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak punya suara emas yang merdu bisa menyanyi. Saya bukan seorang penyanyi, tetapi ketika kita merayakan Natal, kita memberi pujian, penyembahan kita dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Pemberian yang untuk Tuhan. Misalnya saudara, tidak punya emas, saya ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan saya akan memberi itu bukan saja pada waktu hari Natal, tapi saya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya memberi waktu saya yang terbaik untuk Tuhan. Dan waktu yang terbaik untuk Tuhan adalah hari atau jam pertama kita, the first hour, jam pertama, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus memberi waktunya untuk murid-muridnya, sebelum Tuhan Yesus memberi waktunya untuk orang banyak, untuk melayani orang banyak, menyembuhkan mereka yang sakit, menolong orang yang berkesusahan, Yesus memberi waktu jam pertamanya itu untuk Bapaknya. Di dalam Markus 1:35 dikatakan pagi-pagi benar, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapa, untuk berdoa. Tapi dia bukan berdoa seperti kita berdoa. Kalau kita berdoa, doa kita akan meminta kita tolong dan sebagainya. Artinya Yesus pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, sebelum dia memberi waktu untuk murid-muridnya, sebelum memberi waktu untuk orang banyak, dia berikan dulu waktunya untuk Bapaknya, yaitu bersekutu dengan Bapaknya. Berdoa di sini bukan berarti dia meminta. Sehingga ada orang berkata, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Berdoa kepada siapa? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Maksudnya dia bersekutu dengan Bapa. Dan inilah pemberian yang terbaik, waktu yang terbaik. Sebelum saudara memberi waktu,
untuk suami, sebelum memberi waktu untuk istri, sebelum memberi waktu untuk anak-anak, sebelum memberi waktu untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk mungkin bos di kantor dan sebagainya. Kita beri waktu kita yang terbaik. Ketika kita belum melakukan apapun, kita datang ke hadirat Tuhan, kita berkata, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Saudara, ketika pagi-pagi kita memberi waktu kita yang terbaik, bukan waktu sisa kita setelah kita capek bekerja, setelah capek melayani customer kita, pelanggan-pelanggan kita. Tetapi sebelum kita memberi waktu untuk orang, kita beri waktu kita untuk Tuhan. Dan ketika engkau mencari wajah-Nya pagi-pagi, Bapa tersenyum melihat engkau. Kalau Bapa tersenyum, Dia tidak bisa lagi menahan berkat-Nya untukmu. Dan kalau Dia tersenyum berarti Dia berkenan kepada kita. Sehingga hari itu apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Kita akan fokus kepada apa yang Tuhan dapat beri kepada kita pada hari ini. Tapi apa yang kita bisa beri untuk Tuhan. Dan dikasih Tuhan selanjutnya, bukan mewahnya dekorasi dan cemerlapnya lampu Natal menjadi fokus, tapi Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus tidak lahir di dalam kemewahan, Dia lahir di dalam kesederhanaan. Bukan itu menjadi fokus, bukan dekorasi kita, bukan hiasan kita, tapi Yesus yang lahir di dalam kesederhanaan. Artinya kita mau belajar seperti Yesus, hidup rendah hati, memiliki hati seorang. Amin. Waktu berjalan terus, saudara dikasih Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus ketika kita merayakan Natal, maka hati kita akan penuh ucapan syukur. Amin. Oh, kita akan penuh dengan ucapan syukur. Kita tidak peduli apapun yang kita terima, apapun yang kita alami pada Natal. Mungkin kita mendapat konsumsi, maaf, ada yang mendapat konsumsi nasinya basi, bahkan ada yang lauknya basi, sayurnya basi, sudah kecut dan sebagainya. Tapi kalau orang fokus kepada Tuhan, aku datang untuk merayakan Natal, untuk merayakan hari kelahiran Tuhanku. Aku fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita terima, hati kita tetap bersyukur. Haleluya. Gak ada sungut-sungut, gak ada protes-protes kepada panitia, gak ada klaim kepada gembala sidang. Oh, bagaimana itu panitia? Masa saya dikasih nasi basi? Padahal saya kasih persembahan Natal gede. Masa dia dapatnya malah yang basi? Misalnya. Tapi kalau hati kita fokusnya pada Tuhan,
seperti saya katakan, bukan konsumsi. Apapun yang kita buat, hati kita tetap penuh dengan ucapan. Gak bersungut-sungut, gak mengeluh, gak marah, gak ngambek. Kalau begini, aku gak mau lagi. Yang kedua, orang yang hatinya fokus kepada Tuhan, hatinya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Karena tujuanku datang, tujuanku merayakan Natal. Bagaimana aku bisa menyenangkan Dia? Bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana aku bisa mendapat perkenanan Tuhan? Bagaimana aku bisa berkenan kepada Tuhan itu yang paling penting? Bagaimana aku bisa bersekutu dengan Dia? Bagaimana aku bisa mendengar suaranya? Itu yang penting bagi kita. Sehingga ketika kita menerima, mungkin penyambutan panitia kurang bagus, kurang ramah, itu bukan jadi masalah. Yang penting Yesus menyambut aku dengan ramah. Di hati kita tidak ada kecewa. Banyak orang menjadi kecewa. Kenapa? Karena salah fokus ketika merayakan Natal. Pulang dari Natal yang ada kekecewaan. Pulang dari Natal yang ada kepahitan, sakit hati, luka. Banyak orang yang pulang Natal hatinya terluka. Tapi kita kalau fokus pada Tuhan, yang penting bagiku adalah Yesus. Dan ketika kita fokus pada hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan kasih persaudaraan kita tetap terjaga atau tidak terganggu. Saudara, seringkali seharusnya Natal menjadi berkat kita sedang yang lain. Natal seharusnya menjadi momen untuk kita semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Natal seharusnya menjadi berkat kita untuk saling bersatu dalam kesatuan. Namun seringkali Natal menimbulkan persoalan, menimbulkan tidak sedikit perpecahan, terganggunya persaudaraan. Kenapa? Karena kita salah fokus ketika kita merayakan. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan Yesus, bukan diri kita, maka kita tidak akan pernah kecewa satu dengan yang lain. Amin. Kita persaudaraan kita tidak akan terganggu. Saudara, seringkali setelah Natal gembala harus mengadakan rekonsiliasi antara panitia dengan suatu jemaat, antar jemaat, antar panitia dengan jemaat dan sebagainya. Biasanya sudah, kalau sudah terluka, itu sulit bahkan lama menjadi pulih. Saudara, banyak orang keluar dari gereja setelah Natal karena kecewa, karena terluka. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita salah fokus. Merayakan Natal, fokus kita adalah diri kita, bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus menjadi fokus kita, oh, apapun yang terjadi, hati penuh dengan ucapan syukur.
Kalau hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka kita pasti damai sejahtera melimpah. Karena kita bersyukur bukan karena kita penuh dengan damai sejahtera, bukan karena kita bahagia, tapi kita bahagia, kita penuh damai sejahtera, penuh sukacita karena hati kita bersyukur. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan terluka, kita tidak akan ada kepahitan. Sebab kita tidak akan pernah menyalahkan siapa, tapi kita akan tetap, bahkan akan terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita akan terus saling menjalin hubungan satu dengan yang lain, dan kasih persaudaraan kita justru harus semakin erat pada waktu hari Natal. Sudah dikasih Tuhan, selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba-Mu berikan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Siapapun yang mendengar firman-Mu, biar Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengar firman. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Horas dan istri, Tuhan Yesus yang Kau percayakan untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat, kiranya Tuhan memberkati. Hamba turut bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, khususnya untuk Bapak Pendeta Horas. Hamba turut bersyukur sebagai sahabat. Beliau telah melewati ujian doktoral dengan Tuhan. Satu langkah lagi Tuhan, satu tahap lagi Tuhan, Tuhan pasti menolong hamba. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Pak dan itu kan kita siapkan persembahan kita. Kita undang maju yang melayani. Kita menyanyi satu lagu menyambut berarti. Mari angkat persiapan saudara, baik itu korban Natal, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan, bawa dengan hati gembira dan syukur. Kami bawa ini ke dalam rumah Tuhan. Berkatilah, terimalah. Kami bawa dengan hati gembira dan bersyukur karena Tuhan sudah lahir bagi kami dan Engkau sudah menyelamatkan. Hari ini kami bersyukur bahwa kami diajari fokus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, supaya kami mengalami makna Natal yang sebenarnya. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta ini dengan sarjana, berkati dia dalam pelayanan, kasih taburannya untuk firman Tuhan akan bertumbuh bertumbuh. Kami memberi dengan sukacita dan berkati yang bertugas pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya, namanya
ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdiri semuanya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Namanya penasihat aja. Namanya penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Namanya menyanyi sungguh-sungguh ya. Namanya penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Pejamkan mata, angkat wajahmu ke atas. Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan, saudara ucapkan syukur kepada Tuhan pagi ini. Katakan, Tuhan, terima kasih. Aku bisa melewati masa-masa yang kritis, masa-masa yang sulit, masa-masa yang mengancam. Oh, terima kasih. Sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2021. Percaya kita akan memasuki tahun 2022 yang lebih baik. Biasanya awal menentukan bagaimana kita berhasil selanjutnya. Tahun 2021 adalah awal dari tahun 2020 ke tahun 2030. Mari kita akan terus naik, bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi kita akan meningkat ke tahun yang ke-2022. Dan kita percaya iman kita juga akan naik. Semua pola pikir juga akan naik lebih baik. Walaupun ada ancaman, ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, bertahanlah di dalam Yesus.
Setialah melayani dia. Dan buat dia yang terutama, buat dia jam pertamamu di dalam Tuhan adalah doa bersekutu dengan Bapa kita. Tuhan rindukan setiap hari. Yesus Tuhan, terima kasih. Pejamkan mata jasmani, muka mata rohani kita, angkat wajahmu ke atas. Ini aku Tuhan, aku mau merayakan Natal yang Engkau berfirman pada pagi ini. Fokus dengan Tuhan Yesus yang kami rayakan hari kelahirannya. Dan buat kami berpola pikir yang benar, kami membawa sesuatu buat Tuhan. Kami memberi sesuatu buat yang berulang tahun, Yesus Kristus. Sebab Tuhan telah beri keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan. Natal adalah hari perdamaian dan sukacita. Natal adalah hari keselamatan bagi dunia dan bagi kami. Natal merupakan pemulihan. Berdoa. Jesus. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Semua manusia, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Oh, semua manusia puji Dia. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Amin. Semua jemaat GBT Tuberta Harapan Indah menengadah wajahnya kepadamu, menyembahmu Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis curahkan turun di atas umatmu, penuhi dengan kedamaian sukacita, hati gembira, hati senang di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang lahir 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang domba, memberi hidupmu untuk kami, mengampuni kami yang berdosa dan bersalah, memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga, Bapa Yahweh Tuhan semesta alam. Terima kasih Tuhan. Sekarang hidup kami berarti karena Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Berkatilah kami semua. Oh, hari Minggu yang akan datang kami akan merayakan Natal di tempat ini. Kasih anugerah-Mu turun atas bangsa kami. Kasih anugerah-Mu turun atas GBT Tuberta dan semua jemaat. Semua kami semangat menyambutnya. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, tidak ada juga yang mengomel, bersungut-sungut dan berbantah. Kami mempunyai visi hati yang sama, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara ke atas. Pulanglah
Tuhan menyertai engkau dengan wajah yang penuh kemuliaan, memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Tuhan melindungi engkau di rumah, di ladang, di pekerjaanmu, dan dimanapun engkau berada. Diberkati bakulmu dan makananmu, buat engkau sehat. Berkati keluargamu harmonis dan bahagia. Hubungan bapa, orang tua, suami, istri, anak diberkati dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Kami pulang bawa berkat ini dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa Yahweh di surga, dan persekutuan dengan Roh yang kudus sampai Maranatha. Ya Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Saya mau mengajak